Oke, masih semangat hari ini? Masih. Bisa mendengar suara Ustaz semua ya? Bisa. Bisa Ustaz semua. Alhamdulillah. Sudah siap? Sudah. Bentar ya. Sudah mau menampilkan slide. Ya, sudah mau menampilkan slide. Slack. Apa itu usuklek? Usuklek. Slide itu yang ditampilkan di layar PPT yang ditampilkan. Ini suara apa ya? Rusuk ini. Mas Billy. Mas Billy ya. Oke, belum terlihat ya? Sebentar ya. Mohon maaf karena di sini sepertinya sinyalnya rusak. Sebentar ya. Si kameraku kena semprotan ya. Makanya cuma semprot. Kepencet anjing. Ya aku semprot-semprot. Yuh. Wih. Johan keluar. Johan cari. Irma keluar. Tapi lo akunnya Johan senenge. Oh, tapi sing ngajar Irma. Ih. Mana ini? Aduh, aku pengen hafal, Lek. Ikan tak bedei. Ikan Tetap beli es krim di Degone pabrik. salah Tuh Maret salah beli es krim di Nendi ya. Belah pokoknya Gus. jawabannya beli es Sampean tuh krim tawongin. Sampean tuh es krim Nendi. Yuk. yuk Mas Billy Wawar Mas Billy. jawabannya beli es krim dimakan beli es krim dimakan Sampean beli es krim Nendi. Pantai Mas Billy. beli es krim dimakan gak timbangan mubazir Iya. gitu. Tidak boleh pilih sersik no. Kenapa tuh ini?
tadi. Ini loh Mas Billy bilang PANTAT. Pantat. Nah, dia bilang Oh gitu. ya, ada yang sudah bikin video untuk ikut lomba. Ada yang sudah bikin video untuk ikut lomba. Gak ikut us aku. Loh, kok Terus saya nggak Us. ikut? Gak ikut. Aku Ih, nggak gak punya bisa aku baju adat. daerah aku Us. Aku nggak punya baju adat. Kalau daerah kepake us. Isane harus- lagune bahasa Jawa Us. Ya aku ya anus. Pakai lagu Aku ya nasional nggak apa-apa, nggak harus lagu daerah. Aku nggak punya baju Lagu adat us. nasional. Sama Baju adatnya itu juga Aku duwe blangkon. bajunya seadanya. Yang punya blangkon boleh dipakai itu. Sakeris, makeris Us. Nah itu bisa dipakai itu. Oke, Sadah mulai ya Dipakai hari ini. pas manten. Nah itu bisa buat kamu pakai ikut lomba mas. Nah Sadah mulai ya hari ini. Kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng. Tadi sudah membaca dongeng yang tentang yang tulus. sudah us. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Bisa disiapkan dulu buku catatannya karena ini tambahan di Sudah. ramalannya belum ada. Nanti kita mencatat bersama ya. Jenis-jenis dongeng. Nah, ada yang sudah tahu apa itu dongeng? Us cecet Siapa tadi di sini yang diblokir suka- aja loh Us. Sudah us. Catatannya di blogger. Oh iya, sudah selesai nulis absen semua ya ini tadi. Sudah. matikan ya chatnya. Sudah. Nah, oke. Di sini siapa yang suka baca dongeng? Gak suka. Saya tidak suka. Dongeng aku us. Saya tidak suka Us. Gak pernah baca dongeng aku us. Saya sukanya Nah, barongsai jalanan. Nah, itu saya suka Us. Itu dah. Nah ini ada yang sudah tahu apa itu dongeng? sudah us. Cerita Tahu. khayal. Cerita khayal. Gak jelas. Cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi, yang bercerita tentang kejadian luar biasa atau bersifat Kayak- fiksi, Kayak kalau tidak naruh di bawah nyata. Kayak ketemu ular Us. itu loh Us. Yang giginya naruh di bawah bantal terus nanti ada peri yang masuk ke rumahnya terus nanti dikasih hadiah. Peri gigi. Oh ya, ini, nah itu dongeng. Nah, ceritanya itu tidak nyata. Nah, fungsi dongeng itu ada dua. Yang pertama menyampaikan pesan moral dan yang kedua sebagai hiburan. Dongeng ini biasanya disajikan dalam bentuk tulisan, audio atau suara dan juga ada yang dengan video. Kalau misalkan masih punya adik kecil belum bisa membaca, itu biasanya dongengnya kan dibacakan orang lain. Kalau kita sudah bisa membaca, pintar membaca semua, dongengnya itu biasanya dalam bentuk bacaan. Selanjutnya, ini ada struktur dongeng. Yang pertama yaitu pendahuluan, kalimat pengantar untuk memulai suatu cerita. Biasanya itu gini. Pada zaman dahulu ada sebuah pohon besar sekali. Pada zaman dahulunya itu disebut pendahuluan. Kalau peristiwa, yang kedua ada peristiwa atau isi, merupakan kejadian dalam cerita. Isinya cerita itu tentang apa. Dan yang ketiga ada kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini. Akhirnya mereka semua hidup bahagia. Itu dongeng. Sekarang kita ke jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng itu ada 5. Nah, di sini ada fabel, legenda, mite, sage, Parabel. dan parabel. Sekarang kita nulis bersama-sama ya. Ini ditulis ya, soalnya ini tambahan, belum ada di dalam. Yang baru bergabung bisa disiapkan buku catatannya. Kita menulis bersama-sama. Judulnya itu jenis-jenis dongeng.
Judulnya jangan lupa kalau mencatat dikasih tanggal ya di atasnya. Hari ini tanggal berapa? 18 Agustus. Judulnya di atas jenis-jenis dongeng. Yang pertama fabel. Fabel. Terus langsung yang kedua. Langsung. Bentar, nulis yang nomor 1 dulu, nanti Ustazah jelaskan. Satu dulu. Sudah nomor 1 sudah Fabel. Fabel. Fabel itu dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, jadi di dalam cerita itu tokohnya itu binatang yang digambarkan berperilaku seperti manusia. Jadi binatangnya juga memasak, bersekolah, kerja seperti itu. Ini ada yang baru bergabung. Silakan disiapkan catatannya ya. Contoh dari fabel itu ada dongeng kura-kura dan kelinci. Iya. Jenis-jenis dongeng ya judulnya. Yang pertama ada fabel. Dan legenda itu ditulis Oke, ditulis di buku catatannya ya. Tulis dulu yang nomor 1 saja. Nomor 1 dulu. duanya enggak Nomor 2-nya, kalau nomor 1 sudah, nomor 2 juga ditulis. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca dongeng kura-kura dan kelinci? belum Belum. dengar Pernah lihat Balapan Upin-Ipin? itu dah. Balapan. Yang balapan Ya itu. pernah. Nah, itu di Upin-Ipin itu ada kayaknya ya. Ya Kura-kura dan kelinci. Nah, kelincinya sombong, bisa berjalan cepat, dia ngadain lomba kura-kura, tapi akhirnya malah kura-kura yang menang. tahu aku baru ingat Ingat semua. aku setiap hari Namanya nonton fabel. Setiap hari nonton. Nah, itu kan tokohnya karena tokohnya hewan. Nah, kelinci dan kura-kura lomba lari kan menyerupai manusia. Jadi itu disebut dongeng fabel. Sudah semua nomor 1. belum Ya, ditulis dulu. Yang lainnya bisa dinyalakan ya kameranya biar Ustazah tahu kalian sudah selesai menulis apapun. itu contohnya juga ditulis. Boleh ditulis juga. Nah, gini kan di kamera dinyalakan semuanya. Ada yang baru gabung? Selamat
Assalamualaikum, yang baru gabung bisa menyiapkan buku catatannya ya, kita tulis bersama. Boleh dinyalakan semua kameranya sambil menulis. Ustazah lanjutkan ya. Yang kedua ini ada legenda. Nah, legenda itu menceritakan dongeng yang menceritakan asal-usul terbentuknya suatu tempat. Biasanya legenda ini berasal dari rakyat zaman dulu dan dianggap benar-benar terjadi, kemudian diceritakan secara turun-temurun. Contoh legenda itu ada legenda asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang tahu legenda Gunung Nggak tahu, Tangkuban Perahu? nggak tahu. Gak tahu. Nah, Gunung Malin Tangkuban Perahu Kundang. itu Malin Kundang, bukan yang Malin Kundang. Niki Gunung Ardila, Tangkuban wis. Perahu. Ardila. Gunung Tangkuban Perahu itu yang ceritanya siapa ya namanya, Sangkuriang. Sangkuriang itu marah, terus dia menendang perahunya akhirnya terbalik lalu jadi gunung. Nah, itu legenda Tangkuban Perahu. Ada yang ingat? Ingat nggak ini? Gunungnya emang beneran jadi gunung. Nah, ini kan dongeng. Nah, jadi cerita khayal belum benar-benar terjadi. Karena legenda ini kan dari zaman dahulu dianggap benar terjadi, tapi untuk kebenarannya belum diketahui. Kok bisa ya nendang perahu? Nah, itu terus ada legenda apa ya? Asal usul kota Surabaya, ada yang tahu ceritanya? Tahu. Tahu. Surabaya. Surabaya. Pertempuran Suro Surabaya. dan Boyo. Itu contoh legenda. Ada lagi yang saya menyebutkan contoh legenda? Asal usul tempat legenda itu menceritakan tentang Masa asal and the usul tempat. bear Itu bukan legenda. Itu bukan legenda, Mas. Itu cerita. Itu betul legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba itu gimana ya Mbak ceritanya? Malin Kundang. Malin Kundang? Bukan. Kalau Malin Kundang bukan. Nanti Malin Kundang itu masuk di jenis dongeng yang lainnya. Nanti habis ini ada Malin Kundang. Kalau yang fabel ini tadi ada yang bisa menyebutkan lagi contoh dongeng fabel? Sudah saya. Bisa. Sudah Yang lainnya bisa dilanjutkan dulu. Bentar Ada yang tahu contoh fabel? Ya, ditunggu. Cari di Google. Cari di Google. Guru Andalan Sudah ada di 2021. sini. Kura-kura dulu. Guru andalannya Google. Waduh ini. Ini sudah selesai semua. Aku masih yang legenda. Aku belum legenda. Sudah selesai. Oh ya. Yuk saja akses dulu ya ini.
Yang akunnya namanya Jihan Jahra itu Mbak Jihan Salsabila ya? Ya, Us. Ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Loh, ada yang sambil sarapan ini. Sudah. Mas Ata mangan. Kalau makan kameranya dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Masih Nah, mangan. besok lagi sebelum Google Meet, usahakan pagi itu sarapan dulu ya anak-anak ya. Sarapan dulu. Oke, untuk fabel dan legenda yang ingin bertanya, fabel dan legenda, ada yang masih bingung bedanya fabel dan legenda? Enggak. Assalamualaikum, Us. Ini bundanya Mbak Talita. Waalaikumsalam. Oh, nggih, Us, Bunda. ini disuruh apa ya, Us? Tadi soalnya laptopnya masih hang. Ini Talita baru masuk. Oh, ini tadi mencatat bersama, Bunda. Oh iya. Yang dicatat yang Iya, ini tapi ya, tadi yang di Fabel ya. Nggih. Ini tadi PPT-nya juga sampun di-share di grup. Oh Kalau iya. misalkan ketinggalan, ada yang di PPT, nggih. Oh iya, Us. Makasih, Us. Menengok tuh, wei. Ya, emang gelasnya. Oke, itu ya. Untuk fabel, berarti fabel itu menceritakan tentang hewan. Ceritanya tentang hewan, berarti dongeng itu disebut fabel. Kalau legenda, asal-usul terbentuknya suatu tempat. Nah, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, asal-usul Danau Toba, asal mula kota Surabaya, dan lain-lain. Ini untuk fabel dan legenda. Mbak Talita, ini sampun menulis belum, nggih? Dereng. Belum. Belum. Mbak Talita nggak apa-apa ya yang fabel dan legenda nanti melihat di grup itu ya Mbak Talita ya. Ya, Us. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Us. Yang ada mite. Mite. Mite ini adalah dongeng yang menceritakan tentang tokoh gaib. Misalnya dewa, peri, atau hantu. Nah, mite ini cerita rakyat yang berasal dari rakyat di daerah tertentu. Contohnya ada Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. Nah, itu belum tentu kebenarannya, tapi dari masyarakat di Yogyakarta itu mempercayai adanya cerita Nyi Roro Kidul. Buto Yang ijo pernah termasuk, mendengarkan Us. Buto Ijo itu termasuk nggak ya? Termasuk mite kayaknya, karena dia makhluk gaib ya, Buto Ijo itu. Kuntilanak. Kalau kuntilanak itu cerita horor. Itu cerita horor. Apa, Us? Cerita horor kalau kuntilanak itu. Nah, kalau mite ini kan gaib, dewa atau peri, hantu juga. Jaka tingkir itu apa tau? Jaka tingkir. Jaka Wow. tingkir. Ya, ini ditulis sebentar yang mite dulu ya, Mbak ya. Nanti Ustazah jelaskan yang cerita Sabi Itu ditulis gak, Us, yang 3 sama 4. Nggih, ditulis, Mas. Us. Ya. Us, Mbak Ronda itu termasuk nggak, Us? Itu ceritanya yang mana? Mas, itu. Mbak Rondo. Kayaknya Lampor, itu Us. termasuk Lampor, mite. Us. Lampor, Us. Sajen. Lampok itu mite juga kayaknya, karena kan hal gaib ya. Heeh. Mite bukan ya? Sajen.
Ditulis dulu yang mite. Mite, dongeng yang menceritakan tentang tokoh gaib, misalnya dewa, peri, atau hantu. Mbak Adel, menulisnya sampun, Mbak? Menulisnya sudah? Lakinya juga sudah? Yang sage belum, Us. Oh, bisa ditulis sekalian ya, Mbak? Bisa ditulis sekalian yang sakit, nanti sudah selesai. Mas Atailah sudah? Masih nulis yang sage. Oh iya. Oke, sambil menulis yang sage, Ustazah jelaskan ya. Jenis dongeng yang keempat itu ada sage. Sage itu dongeng yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut dengan pahlawan. Sama seperti dongeng lain, sage ini ceritanya menyebarnya dari mulut ke mulut dan diturunkan dari nenek moyang. Jadi ada beberapa cerita yang berubah. Contoh dari sage ini adalah cerita Jaka Tingkir yang hebat melawan penjahat. Jaka Tingkir ini ceritanya itu hidup pada masa Sunan. Pernah tahu Sunan? Ada Sunan Kalijaga. Wali Songo. Wali Songo itu. Nah, Jaka Tingkir ini hidup di masa itu. Nah, dia itu punya kekuatan. Salah satu kekuatannya itu dia bisa waktu bertarung itu dia melawan buaya itu dengan tangan kosong. Itu
Nah, kan karena Jaka Tingkir berarti mempunyai kekuatan ya, maka ceritanya Jaka Tingkir ini masuk di Sage. Tuh, ada yang punya contoh lain untuk Sage yang menceritakan kepahlawanan? Raden Kian Santang. Oh iya, betul, Raden Kian Santan. Oh, itu kan juga cerita zaman dahulu dan dia punya kekuatan. Kian Santan kan jadi pahlawan. Ada yang lain lagi yang tahu contohnya Sage? Iron Man. Bukan, kalau Iron Man itu bukan cerita fiksi. Siswa budaya. Cerita yang mana itu Mas? Siswa budaya. Ceritanya gimana? Bagus. Pokoknya siswa budaya. Saya belum pernah dengar cerita itu. Lainnya lagi ada yang tahu? Nyata dari Sage? Angling Darmaus. Betul, Angkeling Dharma juga. Apa? Sudah. Sudah? Menulisnya sudah semua? Belum ya, lanjutkan dulu yang belum. Tenang, yang belum lanjutkan dulu. Kok di punya Ustazah ini beberapa kameranya tidak menyala ya? Emang dimatikan atau sinyalnya Ustazah ya yang jelek ya? Tak matiin, tak matiin. Kenapa kok dimatikan? Malu, Oh sudah. Kenapa dimatikan aja? sudah. Ya, sudah. Ada yang belum? Sudah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Sudah semua ya? Sudah. Belum. Yang terakhir. Belum? Ya, Mas belum. Ata Ya, belum. tunggu dulu. Nah, lanjutkan dulu yang belum. Dinyalakan aja kameranya biar Ustazah tahu sudah selesai apa belum. Sudah. Us. Sudah ya? Sudah. Yang kelima, kira-kira yang kelima ini dongeng apa ya namanya? Tadi sudah Ustazah tambahkan sebentar. Parabel. Yang kelima itu yang kelima itu ada namanya Parabel. Parabel ini adalah dongeng yang mengandung nilai pendidik, nilai moral dan yang lainnya. Nah, nilai pendidikan dalam Parabel ini tulisannya salah ya, di Parabel biasanya disampaikan tersirat atau tidak langsung. Ya, ini yang terakhir ini, nomor 5 Parabel. Ya, ini yang terakhir. Nilainya disampaikan secara tersirat, contohnya kisah Malin Kundang. Nah, ada yang menyebutkan Malin Kundang. Malin Kundang itu kan ceritanya Batu menangis. namanya anaknya itu Malin. Dia durhaka kepada ibunya. Akhirnya ibunya marah, lalu si Malin ini dikutuk jadi batu. Nah, itu kan pesannya tidak tersampaikan secara langsung. Ininya, Namanya dari Malin, cerita si Malin Kundang tadi. Namanya Malin, bukan maling. Malin. Malin. Ya.
Jadi dari cerita Malin Kundang itu kan bisa ditarik sebuah pesan kalau kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena doa ibu atau perkataan itu kan adalah doa ya. Nah, itu sangat manjur sekali. Katanya di cerita Malin kalau ibunya benar-benar marah, dia dikutuk jadi batu beneran. Ini bisa ditulis ya, terakhir. Ya, Us. Sudah. Ah. Udah. Sudah semua. Terus belum Us. Belum Us. Belum, Us, belum. Oh, iya. Belum Us. Belum, Us. Dulu ya belum. Bilang ya presentasinya. Benar-benar. Ya. Mohon maaf. Bentar ya. Belum. Bentar. Ini tiba skrip. Tiba hilang sebentar ya. Jadi sebentar. Mohon maaf. Ladah DP aja sambil nunggu saya. Yang kelima para tabel yang mengandung nilai agama. Dongeng yang mengandung didikan agama. Moral dan lain-lain. Moral dan lain-lain. Terus Dan lain-lain sudah. Nilai pendidikan dalam parabel. Nilai pendidikan dalam parabel biasanya disampaikan sebentar salah. Atau tidak langsung. Apa tadi Us? Biasanya? Nanti sudah bisa muncul ini. Oh ya, Ini sudah bisa lihat ya? Sudah. Bisa terlihat ya? Ini Mbak Salim itu termasuk dalam parabel. Kita bilang Malin Kundang. Ada yang tahu contoh lain dari parabel? Batu menangis. Batu menangis. Orang menangis Mas, bukan batu menangis. Ceritanya Ewek cerita mana kalau Menangis. Patung menangis. Patung batu menangis. Patung batu menangis. baru menangis. Ada yang tahu contoh lain? Ini ceritanya gimana tuh kalau batu menangis itu? Ini Lupa, Us. ceritanya. Ini ceritanya Us. Itu di buku ya, Mbak? mirip Suka baca kayak Malin dongeng, Mbak? Kundang, Mirip kayak Malin Kundang, Mbak. tapi yang jadi cewek. Oh, itu. Terus pesan dari cerita batu menangis itu apa? Pesan dari cerita batu nangis itu apa?
dengan mali udang ya, nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Sudah, Us. Sudah. Oke. Ada yang tahu contoh lain lagi cerita parabel? Apa ya? Apa ya? Siapa tuh itu, Us? Yang tadi pohon apel yang belum yang buku itu sudah dibaca. Ini menulisnya sudah. Aku sudah, Us. Sudah. Oke. Sudah. Apa? Terima kasih. Tadi ada berapa jenis dongeng? Ada 5. Ada fabel, legenda, parabel. Coba Mbak Jihan ada. Ya, Mbak Jihan, fabel tadi yang menceritakan tentang apa Mbak Jihan? Fabel tadi kisah apa Mbak? Fabel. Kura-kura dan kelinci. Suaranya nggak jelas. Kura-kura dan kelinci. Sudah jelas. Mikrofonnya pateni. Sudah. Yang lainnya gimana dulu? Nyalakan Mbak Jihan. Salah keinginannya adalah dong menceritakan tentang apa Mbak Jihan? Fabel. Kehidupan hewan yang berbalik. Jadi fabel itu menceritakan kehidupan hewan. Fabel ini menceritakan tentang kehidupan hewan. Sekarang Mbak Kaila Nisa. Kalau legenda tadi menceritakan tentang apa Mbak? Menceritakan tentang asal usul terbentuk suatu tempat. Legenda itu asal usul bentuknya tempat. Nah, yang ketiga ada mite. Mite itu cerita yang berasal dari daerah tertentu, dan yang keempat sage. Sage itu cerita tentang hal gaib, dan yang kelima parabel. Sudah paham semua ya untuk jenis-jenis dongeng? Sudah. Karena waktunya sudah habis. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Enggak. Ustazah akhiri dulu ya. Ustazah dibuka, Ustazah. Bentar, Ustazah akhiri ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bye ikan paus. Iya boleh. Bye ikan paus. Bye ikan paus. Siapa yang ikan paus? Mas Ato. Ucuk. Siapa sih ngomong kayak ngono? Mas Ato. Billy. Kok aku? Nuduhan. Ngomong siapa yang ikan paus? Kan ngomong ngono. Anak-anak silakan. Istirahat 2 menit. Iya, istirahat 2 menit. Yang mau minum, yang mau ke belakang, silakan. Mau makan nasi. Ya makan nasi lama, Mbak. Loh, kok makan nasi setengah jam? Mbak. Makan nasi setengah jam, loh.
Kalau minum kan 1 menit. cepet. Aku mau 1 menit isi kalau makan nih. Chatnya diblokir. Ya, mantap. Keselak engko mangan sak menit. Ya anak-anakku semuanya yang sudah Mas Atta, kok ngomong terus dari tadi Mas Atta. Anak-anak silakan dinyalakan ya kameranya ya. Yang sudah istirahat silakan dinyalakan. Ustadz salam dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Sukses. Ya anak-anakku, sebelumnya selama Ustadz menerangkan pelajaran, mikrofonnya diharapkan tetap dalam keadaan off ya, atau mute. Ya. Us mau tanya. Ya, gimana Mas Atta? Tanya apa? Saya belum hafal, Us. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Ya. Nanti kalau sudah hafal, kamu kirim video aja ya, Mas Atta ya. Ya. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu ya. Malah besok kedua toh, Us. Ya, betul sekali. Mas Bintang, jangan mainan. Ayo. Mas Bintang dari tadi angkat tangan terus. Mau tanya atau Mas Bintang? Mau tanya apa Mas Bintang? Ya, mau kan? Ya, Ustadz minta tolong untuk apa ya? Mikrofonnya tetap dimatikan ya. Nanti fokus sama materi Ustadz yang menjelaskan. Nah, nanti Ustadz akan kasih kesempatan buat kalian untuk menjawab. Nah, nanti Ustadz akan panggil satu persatu. Ya, sebelumnya mari kita awali pelajaran bahasa Arab pada pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok wal asr toh? Selesai toh nanti wal asrnya. Kan baru mau dimulai. Mas Atta dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Matikan dulu. Ya anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah minggu pertama 2, 3, sama 4 kita sudah mempelajari kosakata tentang malabisu 1, yaitu tentang pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada kopiah, ada kemeja, ada baju, ya kan? Ada celana, ada sarung, ada rok, dan lain sebagainya. Nah, kita baca bersama-sama, kita murojaah malabisu 1 dengan lagu Anak Gembala ya. Tapi mikrofonnya tetap mati ya anak-anak ya. Kita nyanyi tapi mikrofonnya tetap mati. Ya. Mulai dari sirwalun celana. 1, 2, 3. Sirwalun celana, komisun kemeja, izarun sarun kolan suwatun peci, khimarun kerudung, fustanun gaun, jalabiyatun baju kurung, vanilatun kaos oblong. Mbak Adel, bisa dinyalakan mikrofonnya? Mbak Adel, bahasa Arabnya kerudung apa? Bahasa Arabnya kerudung apa? Khimarun.
Toyib. Sekarang Mbak Kaila. Bisa dinyalakan Mbak Kaila mikrofonnya. Ya, Us. Kaila bahasa Arabnya sarung apa? Izarun. Izarun. Oke, toyib. Mas Bintang mau nih, silakan dinyalakan Mas Bintang. Ya, Us. Mas Bintang pakai celana atau sekarang? Ya, pakai celana. Celana bahasa Arabnya apa Mas Bintang? Walon. Keras. Sirwalon. Sirwalun. Siapa lagi ya? Mbak Talita ada nggak Mbak Talita? Ada, Us. Talita Ya, dinyala. Us. Mbak Talita dinyala nih toh kameranya. Mbak Talita dinyalakan kameranya. Ya, Us. Kepencet, Us, makanya keluar. Oh ya, Mbak Talita bahasa Arabnya rok apa? Ada, Us. Lemot, Us. Gimana Mbak Talita? Diulang lagi. Rok. Rok bahasa Arabnya apa? Halo Mbak Talita. Tanurotun. Udah diceritakan. Tanurotun. Oke, baik. Mas Ato mau jawab? Ya, Mas Ato. Daun. Bahasa Arabnya Fustanun. daun. Ya, alhamdulillah. Terus Mas Billy ada nggak Mas Billy? Oke, Mas Billy dinyalakan toh kameranya sama Ya, mikrofonnya. Bentar, Us. Ya, Mas Billy belum mandi toh? Udah. Mas Billy sudah mandi belum? Oh ya. Nah, kalau sudah mandi dinyalakan toh kameranya. Nah, Mas Billy ada di atas awan ya. Lagi di atas awan Mas Billy. Mas Billy coba dijawab bahasa Arabnya baju kurung apa Mas Billy? Kurung. Jalabiatun, Us, kalau nggak salah. Oke, toyib sekali. Ya, bener. Mbak Aura Ismi ini siapa ya Mbak Aura Ismi? Oh, Mbak Safira ya. Mbak Safira coba dijawab ya. Bahasa Arabnya kemeja apa Mbak Safira? Kemeja komisun. Oke, toyib. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, buku tulisnya dibuka ya sama alat tulisnya apa pulpen disiapkan. Selama Ustadz menerangkan selalu jaga apa ya kondusif kelasnya ya anak-anak ya. Nah, jangan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Fokus sama layar kaca kalian sama materi yang Ustadz jelaskan. Nah, anak-anakku. Oke, kita lanjutkan. Ini kelas 3 Rabu 18 Agustus 2021. Kita menginjak ke pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsus Tsani, pelajaran berikutnya atau pelajaran yang kedua. Ini nggak usah ditulisnya, nggak usah ditulis. Ad-Darsus Tsani atau pelajaran yang kedua yaitu Malabisu 2. Nah, ini silakan ditulis ya anak-anak ya, dibuat judul. Malabisu 2. Judulnya ini. Malabisu 2. Pakaian 2. Silakan ditulis. Di tengah-tengah dibuat judul ya. Malabisu 2 atau pakaian 2. Nanti kalau sudah selesai dikasih simbol angkat tangan gini ya. Halo ya. Pakai bahasa Indonesia.
Arabnya toh Mas, ada Arabnya, ada Indonesianya toh. Gak bisa Arab aku. Alah, ya mesti toh, tinggal nulis ya. Dimatikan Mas Atta. Malah bisu 2 atau pakaian 2. Yang sudah selesai bisa angkat tangan pakai simbol ini ya. Nah, kayak Mbak Zalia itu. Halo Mbak Zalia. Judulnya malah bisu 2. Baik, sudah selesai semuanya. Ustaz lanjutkan. Belum. Ini gambar apa ini anak-anak? Sandal. Belum yang tadi. Sandal itu. Apa Mas Atta? Ya Allah, Mas Atta. Malah disuruh. Bahasa Arab soalnya us. Malah bisu 2. Mas Atta agak cepet ya Mas Atta ya nulisnya ya. Yang dah. Ya. Cepet gitu ya. Oret-oret. Ya bukan oret-oret Mas. Oret-oret nggak bisa dibaca loh nanti. Oke. Udah. Ya boleh kopi. Sudah us. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nih, gambar sandal ya. Sandalnya cuma kiri doang ya. Boleh. Sandalnya itu tinggal kiri doang ini. Yang satunya dicuri orang. Pulang dari masjid, sandalnya tinggal 1. Mas Elo, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Bahasa Arabnya yaitu na'lun. Coba ditirukan anak-anak ya. Na'lun. Na'lun. Ditulis. Artinya sandal. Ya, silakan ditulis ya. Tulisnya dari kanan ya anak-anak ya. Nulisnya dari kanan ke kiri. Ya, kayak nulis jilid itu loh, Nak. Kayak nulis jilid, nulisnya dari kanan ke kiri. Na'lun sandal. Na'lun sandal. Na'lun sandal. Na'lun sandal. Ya, Mas Atta, Mas Elo, dimatikan mikrofonnya. Aslinya tidak us. Ya, kok cepet? Tadi kok lama? Sedikit. Oh, sedikit. Itu artinya sudah ditulis. Ya. Mbak Asna ada nggak ya Mbak Asna? Hari ini Nggak pernah ikut. Nggak Mbak Asna? Nggak pernah ikut Mbak Asna? Pernah us Sekali toh. Oh ya. HP-nya dibawa kerja paling us. Iya, HP-nya kan dibawa apa? Ayah bundanya. Beli Ya. HP baru toh. Saya pakai HP ku sendiri us. Kamu juga punya HP Mas? iPhone 12. Aku juga punya HP us. iPhone 12. Ngapus itu. Ustadz yang iPhone 30 loh, nggak pernah ngomong iPhone 30. Ada us iPhone 30. Yo ada. Ada. Oh. Kameranya iPhone ada 30. Keren. Ya Ustadz lanjutkan ya anak-anak ya. iPad. Ini ada gambar apa ini? Dasi. Dasi, oke.
Dasi, ya ini bahasa Arabnya ribatun. Coba ditirukan dulu ya. Ribatun. Ribatun artinya dasi. Silakan ditulis. Ribatun Ribatun artinya dasi. Rangkumannya tadi sudah di-print belum? Yang dikirimkan sama ustazahnya di grup. Belum. Nah, nanti yang punya print Sudah. Sudah. Ribatun artinya dasi. Udah. Dasi lo bahasa Inggrisnya kan tulisannya TI. Lek moco lo wong-wong biasanya tai. Siapa itu? Mas Billy. Mas Billy kok ngomongnya jorok dong? Istighfar pen 50.000. Kebanyakan. Ya mikrofonnya dimatikan dulu ya, Mas Sata ya, Mas Sato. Ya coba kita baca dulu sandal tadi bahasa Arabnya apa Nana? Ribatun. Sandal. Na'lun. Na'lun. Kalau dasi apa tadi? Dasi. Ribatun. Oke, baik. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki oblong. Bahasa Arabnya ini anak-anak ya, ditirukan dulu. Jauh robun. Jauh robun. Robun artinya kaos kaki. Silakan ditulis. Jauh robun artinya kaos kaki. Silakan ditulis ya. Bentar usal. Malah kaos jauh robun. Mbak Zahida Kolbi hari ini ikut meet enggak? Enggak, Us. Enggak ada. Ada, Us, tapi enggak pernah absen sama enggak pernah nulis. Enggak pernah nulis. Kayak Ada. ada Tapi ada itu. tapi enggak pernah nyalain kamera sama mikrofon. Jarang Mbak Kolbi. Bendino melu Belum melu tapi udah tahu Ya. kamera. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz tambah lagi kosakatanya, ini kita bisa menghafalkan sambil menyanyi ya. Menyanyinya dengan nada lagu di sini senang, di sana senang. Pernah denger ya mestinya ya. Lagunya ini ya. Sana Sana senang, mana-mana hatiku senang. Nah, ini kalau kita terapkan pada pelajaran ini, pada kosakata ini, maka cara nyanyinya seperti ini anak-anak ya. Dengarkan baik. Ya. Mas Atta, Mas Billy dimatikan dulu. Ya. Nah, Mas Billy kan lagi terbang tuh ini di angkasa toh. Nah, ini na'lun sandal ribatun dasi jauh robun kaos kaki. Na'lun sandal ribatun dasi jauh robun kaos kaki. Nah itu nanti ya. Mas Atta lalanya doang ini. Sini persik. Kita tambah ya. Kita tambah. Ini gambar apa anak-anak ini? Topi. Sini sendal topi sana. Ini bahasa Arabnya ditirukan dulu ya. Mas Atta dimatikan dulu. Ditirukan dulu ya Ustaz ya. Kubba'atun. 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 Nah, kubba'atun artinya topi. Silakan ditulis anak-anak. Kubba'atun topi.
Muba'atun. Ya Allah. Kata Mas Billy, mikrofonnya. Nggih. Muba'atun artinya topi. Muba'atun artinya topi. Mas Makfur, bisa dengar soalnya Ustadz, Mas Makfur? Bisa, Us. Tak cari ya kamu tadi, oh ternyata hadir ya kamu ya. Lah kameranya enggak dinyalakan oh, Mas Makfur. Biasanya lo dinyalakan. Malah adiknya juga ikut. Di sini Persik. Di sana Persibaya. Ya. Di sini bonek, di sana bonek, di sini Arema. Mas Atta, Di sini, Mas Atta, di sini. Mas Elo, dimatikan dulu. Ini direkam lo ya. Nanti masuk YouTube lo ya. Nanti kalau enggak sesuai dengan materi nanti enggak baik ya. Saya lanjutkan anak-anak. Ini ada gambar sabuk ya. Artinya apa? Bahasa Arabnya hizamun. Hizamun. Coba dituliskan dulu semuanya. Hizamun. Hizamun. Artinya sabuk. Oke, silakan ditulis ya, anak-anak ya. Hizamun artinya sabuk. Ya, kalau Ustadz enggak manggil, mikrofonnya jangan dinyalakan ya. Nanti kalau Ustadz panggil namanya, nanti mikrofonnya silakan dinyalakan. Sudah selesai, Us. Ya, Mas. Kalau sudah selesai, kasih tanda angkat tangan ya. Mas Atta yang pinter. Hizamun yakni bil makna sabuk. Ya, sabuk. Mas Billy, mikrofonnya dimatikan, Mas Billy. Baik, anak-anak. Sekarang yang terakhir yaitu ada sapu tangan. Sapu tangan. Ini ada bahasa Arabnya mindilun. Mindilun. Coba ditirukan dulu semuanya. Mindilun. Yakni maknanya sapu tangan. Silakan ditulis. Mindilun artinya sapu tangan. Mindilun artinya sapu tangan. Mindilun artinya sapu tangan. Ya, sambil nulis anak-anakku, ya mikrofonnya tetap mati dulu ya. Ustadz akan kasih contoh cara menghafal dengan menggunakan nada lagu. Di sini senang, di sana senang. Mendengarkan sambil menulisnya. Mulai dari naklun sampai yang mindilun. Naklun sandal ribatun dasi. Jaurabun kaos kaki, kubba'atun topi, hizamun sabuk, mindilun sapu tangan, na'lun sandal, ribatun dasi, jaurabun kaos kaki, kubba'atun topi, hizamun sabuk, mindilun sapu tangan, la 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 la. Coba kita nyanyi tapi mikrofonnya tetap mati ya anak-anak ya. Mikrofonnya tetap mati. Ya, kita baca, kita mulai menyanyi dari naklun ya. 1, 2, 3.
Na'lun sandal, ribatun dasi, jawrabun kaos kaki, qubba'atun topi, hizamun sabuk, mindilun sapu tangan. Na'lun sandal, ribatun dasi, jawrabun kaos kaki, qubba'atun topi, hizamun sabuk, mindilun sapu tangan. Coba Mas Bintang bisa dinyalakan mikrofonnya Mas Bintang. Mas Bintang. Halo Mas Bintang. Mas Bin. Ya Mas Bintang. Mas Bintang dinyalakan ya mikrofonnya ya. Coba Mas Bintang bahasa Arabnya sabu apa tadi? Bahasa Arabnya sabu. Amun. Ya Mas Atta yang ditanya siapa toh? Nanti kamu tak kurangi loh nilainya kalau ndak sopan. Ya Mas Bintang. Tadi sabu bahasa Arabnya apa Mas Bintang? Kisyamun. Hiza, za pakai za ya. Hizamun. Tadi kayak ada yang bisi ndek Mas Bin. Ya. Mas Atta? Sekarang Mas Atta. Ya. Mas Atta. Bahasa Arabnya sapu tangan apa? Apa Mas Atta? Minati sampean. Minati. Minatun pito. Mindi. Mindialun. Mindilun. Mindialun. Mindi, dinya panjang. Mindilun. Lunnya pendek. Mindilun. Oke, itu ya. Mas Jafir Rafiq hadir nggak hari ini? Nggak pernah. Ikut. Mbak Kaila? Mas Jafir nggak pernah ikut, tapi pas ngaji pernah ikut. Ya. Mbak Kaila, bahasa Arabnya sandal tadi apa, Mbak Kaila? Apa Mbak Kaila? Sandal tadi? Na'lun. Oke, baik. Mas Farhan ada nggak? Ada. Nggak pernah ikut. Melu ya. Ada nggak Mas Farhan? Iki kayaknya no bukti nih. Mas Farhan lah, Mbak. Betul tadi. Lah ini Betul lo. Oke, yang dipanggil siapa, yang ngomong siapa toh? Mas Atta, Mas Aro, dimatikan dulu. Kebiasaan loh, Ustadz manggil siapa, yang jawab siapa. Ya, nggak ada ya Mas Farhan, Mas Ilham ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Mas Makfur. Nggak pernah ikut. Ya. Ada. Oke, Mas Makfur. Bahasa Arabnya kaos kaki apa Mas Makfur? Jaurobin. Jaurobun. Nah, betul. Jaurobun ya, Jaurobun. Salah ngomong tadi. Nggak apa-apa. Mbak Niswa ada nggak Mbak Niswa? Wonten. Oke, Mbak Niswa. Mbak Niswa Alia, ada toh? Ada. Oke, Mbak Niswa, dijawab ya. Mbak Niswa, bahasa Arabnya sapu apa tadi, Mbak Niswa? Hizamun Hizamun. Oke, Toyib. Terima kasih, Mbak Niswa. presentasinya diakhiri Bentar toh. Kan gak nontek. Ya nggak apa-apa. Kan belum apa. Mbak Arsel ada nggak Mbak Arsel? Ada Oke, Mbak Arsel, bahasa Arabnya dasi apa Mbak Arsel?
Batun. Batun. Oke, Thayyib. Ya, anak-anakku semuanya. Ini tidak usah ditulis, ini buat pelajaran minggu depan ya. Nah, ini nanti yang apa? Rangkuman yang sudah dikirimkan sama Ustazah. Ini itu nanti ada latihan soal ya, ada latihan soal persis kayak yang kalian lihat di layar kalian ya. Latihan soalnya seperti itu persis. Ada gambar-gambar yang sudah Ustaz sediakan, ada sandal, topi, terus dasi, dan seterusnya. Nah, itu nanti tugas kalian mengubah apa artinya bahasa Arabnya apa. Nah, sesuai dengan gambar yang sudah tersedia itu. Kayak sandal bahasa Arabnya apa, topi bahasa Arabnya apa, dasi bahasa Arabnya apa. Menggunakan Arab ya, bukan Indonesia. Menggunakan Arab ya. Us itu cuman itu tak tahu. Mana? Mas Ato? Itu cuman itu tak. Ya, latihannya cuma ini aja. Nah, latihannya cuma ini dan minggu depan tadi kosakatanya yang sudah dihafalkan, nanti sewaktu-waktu Ustadz akan menanyai kalian. Nah, Ustadz panggil namanya, terus ini bahasa Arabnya apa? Nanti harus sudah ini bahasa Arabnya ini, nah, bahasa Arabnya ini, dan seterusnya ya. Harus minggu depan sudah harus siap dengan kosakata yang 6 tadi, yang ada ribatun, na'lun, terus dan seterusnya tadi yang sudah kita hafalkan ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu bersama-sama dari na'lun dan ribatun. Tapi apa? Mikrofonnya tetap mati anak-anak ya. Aduh. Nah, Mas Billy dimatikan dulu. Kita nyanyi bareng-bareng dari na'lun sampai mindilun. Mikrofon apa kamera, Us? Mikrofonnya dimatikan, kameranya dinyalakan ya. Nanti biar Ustaz ngerti yang apa? Yang nyanyi sama yang enggak ya kan. Mulai dari na'lun 1 2 3. Na'lun sandal ribatun dasi jawrabun kaos kaki kubba'atun topi haizamun sabuk mindilun sapu tangan. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan dicatat sebagai ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya. Us boleh dimatikan. Kan belum selesai pelajarannya. Kan belum selesai. Sampai jam berapa, Us? Sampai jam 10. Ya. Apa habis Us Sambil nunggu Ustadz atau Ustazahnya nanti silahkan istirahat dulu ya. Boleh minum, ke kamar mandi, boleh ngemil. Ustadz lift dulu ya anak ya. Dadah. Ustadz jangan diblokir. Ya Allah, malah metu. Wah, jadi diblokir. Kayaknya dicakot. Enggak mau Mas Ada. Mama lepak. Alah, Ilani. Alah, teman tak? Dia kok anak kuning-kuning. Mana mas? Enggak kena weh. Sini bersik. Sana konek. Dia Mana-mana. kok bisa diblokir apa ya? Yuk sampai raket didekot. Apa? Lah ya, kamu tidak bergigi loh. Ya orang. Bisa
Kupingku butek deh headset. Mas Atai. Perhatian dong. Ramelu-melu tapi melun delok. Ramelu-melu. Saiki Dedi Cimasata. Mas Tian kuwi nyapa to Mas Tian nih? Oh. Kameranya gak tahu dinyala nih. Mas Sata paling gak jelas kok. Lah ya. Kelawak. Masalah wis ra enek kok. Kelawak. Untune cokelek paling. Meh nangis aku. Iki masa gak datang chatnya diblokir. Lah yo. Harus direkam ya. Oh, direkam. Iya, itu tadi kok direkam. Mangan apa mana ya? Mangan aspal kena gak ya? Kena mangan aspal kena. Mangan plek. Kena mam as. Kena. Mangan Nek plek. ustazah lo. Nek ustazah lo. Pas gabung. Oroyulen. Ramelu-melu tapi melun delok. Ramelu-melu tapi melon. Ramelu-melu. Ustazah wis gabung. Wis gabung gurune Bambang. Kongkong. Wes. Kongkong. Kowe kok ngeyel deloken to. Us gak ada suaranya us. Ustazah. Ustazah Holi. Ustazah Holi. Iya, Ustazah Billy. Ustazah Holi. Ustazah Atok ya, ini Ustazah Atok. Cuma Ngawur. Ustazah Holi. Loh, usah malam tuh. Gak deh. Kameranya mbak. Mikrofonnya dimatiin. Halo, apakah Belum. Belum. Loh. Oh, bocah iki butuh kok iki. Cek 1 2 3 aku enggak. Kak, Ustazah. Kan guys. Mamahmu ada tuh sama ayahmu di rumah. Ustazah, suaranya. Us gak ada suarane us. Bener. kamerane us. Paling bener. Ayo sekolah gelut deh. Ayo gelut. Spesies mikrofonnya pateni. Anak-anakku semua, kita mulai pelajaran hari ini dengan bermain FF. Siap. Coba pateni mikrofonnya. Terus matiin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Ayo itu apa itu? Ya anak-anak, sebelum Ustifa mulai pelajarannya, mohon dengarkan semuanya terlebih dahulu. Anak-anakku kelas 3B hari ini, Us Johan. Sebentar, tolong dengarkan pesan dari Ustifa dulu sebelum memulai pelajaran ini. Jadi hari ini Us Johan sedang berhalangan untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Ustifa akan menggantikan Us Johan untuk menyampaikan pelajaran SPDP hari ini. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, Ustifa akan ngajar kalian kalau kalian yang pertama bersikap sopan santun. Artinya apa? Tidak boleh
berbicara yang jelek-jelek, hanya boleh berbicara dengan kata-kata yang baik, yang terpuji. Oke, siap semuanya? Kemudian yang kedua, sebentar. Yang kedua, kalian juga harus mematuhi jika Ustifa meminta tolong untuk membuka mikrofon. Karena kenapa? Kalau misalnya mikrofonnya nyala semua, berarti Ustifa penjelasannya nanti nggak bisa terdengar dong. Oke? Jadi kalau Ustifa minta tolong mikrofonnya dimatikan, mohon dimatikan ya. Siap semuanya? Ya. Oke, good job. Anak-anak kelas 3B, Ustifa tahu anak kelas 3B itu anak solih, anak solihah, anak pinter semua. Oke, Ustifa akan mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk lagi anak-anak. Nah, kemarin kan sudah libur 1 hari. Untuk hari ini kita akan kembali mempelajari tentang tematik yaitu muatan SPDP. Kalau tadi kan kita sudah belajar sama Us Irma ya yang pagi tadi. Us Irma tadi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Hari ini Ustifa akan menjelaskan tentang pola irama sederhana dalam sebuah lagu. Oke, kan yang tema 1 waktu itu sudah pernah kita bahas tentang pola irama. Pola irama itu ada pola irama panjang, ada pola irama yang pendek. Yang pendek dulu tandanya apa? Titik. Kalau panjang tandanya strip. Nah, itu menandakan bahwa lagunya itu ada yang ketukannya pendek, ada yang ketukannya panjang gitu ya anak-anak. Nah, di sini kita selain pola irama, kita juga akan mempelajari tentang birama. Nah, birama itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, yang share screen dulu. Oke, pemain musik ya. Nanti berarti bisa dong kalau misalnya Ustifa pengen diiringi nyanyi. Diiringi pakai apa? Gitar. Gitar bisa. Ada yang bisa main musik? Oh, drum. Oke, sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat ya? Oke. Ustifa minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke. Pola irama. Pola irama yang sederhana itu yang seperti apa? Pola irama yang sederhana adalah pola irama di dalam lagu dengan menggunakan dinamika lagu yang sederhana dan juga iramanya mudah dihafal. Jadi iramanya sangat sederhana dan sangat mudah dihafal. Biasanya itu digunakan pada lagu anak-anak. Contoh lagu anak-anak apa? Bintang Kecil, Pelangi-Pelangi. Terus apa lagi? Banyak ya lagu anak-anak yang lainnya. Oke. Mohon dimatikan dulu. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Pola irama itu berjalan dan berdasarkan birama. Nah, birama itu yang seperti apa? Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Nah, biasanya ditandai dengan garis miring. Garis miring itu contoh birama 2/4, 3/4, 4/4. Biasanya ini ada di sebuah lembaran lagu nasional itu di pojok sebelah kiri. Di sebelah kiri ada tulisannya 2/4, 3/4, 4/4. Artinya apa? Jika birama itu ditulis 2/4, artinya setiap birama itu terdapat 2 ketukan.
Kalau tulisannya 3/4, artinya setiap birama memiliki 3 ketukan. Kalau 4/4, artinya setiap birama itu memiliki 4 ketukan. Nah, Ustifa di sini akan memberikan contoh sebuah lagu, yaitu lagu dengan judul Cemara. Nah, coba sudah lihat semuanya di sini. Nah, di lembar lagu ini ada tulisan di pojok kiri, sebelah kiri, yaitu 3/4, yang artinya di lagu ini setiap birama ada 3 ketukan. Nah, ada yang sudah tahu lagu yang Cemara yang ini? Cemara, cemara, alangkah indahmu, aku ning. Belum ada yang tahu ya berarti? Kalau gitu, Ustifa akan memberikan contoh lagunya. Jadi kalian semua, Ustifa minta tolong supaya mikrofonnya dimatikan agar suara Ustifa saat mencontohi lagu ini bisa terdengar dengan baik dan nanti kalian juga bisa menirukan lagunya. Oke? Nah, sekarang Ustifa akan mulai menyanyikan lagunya. Semuanya harap memperhatikan dengan baik, didengarkan baik-baik. Judul lagunya adalah Cemara, ciptaan Ate Mahmud. Nah, lagu ini memiliki birama 3/4 yang artinya di setiap birama ada 3 ketukan. Ustifa akan mulai menyanyikannya. Lagu Cemara. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Nah, cara membaca lirik lagunya gimana? Nah, untuk yang bait pertama, lirik lagunya ada di bagian atas. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah bait atau lirik di bait yang kedua. Jadi, kalian harus membaca bagian pertama dulu sampai bawah. Kemudian, kalian mengulangi lagunya dengan nada yang sama, tapi membacanya bagian yang bawah, lirik yang bagian bawah. Akan coba nyanyi mulai lirik dari bait yang pertama, kemudian bait yang kedua nyambung. Oke, jadi kalian simak sambil membaca PowerPoint-nya. Oke, 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Langsung lanjut bawahnya. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Oke, Ustifa akan ulangi sekali lagi. Tolong didengarkan dengan baik. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Oke, habis ini kita coba bareng-bareng ya, sambil baca. Ayo, mikrofonnya dinyalakan, sambil nyanyi bareng-bareng. Usah bos, ambil Baca, oke? 1, 2, 3. Cemara pohon ramping,
ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah berusaha menyanyi dengan baik. Nanti kalian nggak apa-apa, malu paling ya Mbak. Yang laki-laki nanti bisa nyari di YouTube ceritanya, Mas-mas ya Mas. Coba Usdiva pengen kalian lihat di catatan, bukan catatan, di rangkuman tema 2, subtema 1. Yang belum ngeprint nggak apa-apa, yang sudah ngeprint coba. Di sini ada catatan bahwa pola irama dari berbagai bunyi itu jika digabungkan menjadi musik. Nah, cara membunyikan pola irama itu bisa dengan banyak hal. Salah satunya dengan mengetukkan kepalan tangan di meja. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyatakan tempo atau menyatakan pola irama itu bisa pakai ketukan di meja. Kemudian bisa mengetukkan pensil dengan pensil, memukul bagian bawah ember, atau memukul gelas dengan sendok. Ting 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 gitu bunyinya. Nah, itu nanti kalian akan bisa membuat temponya itu bisa tepat gitu. Kayak misalnya di lagu Cemara ini, jika kita sambil mengetuk meja, nanti semua akan menyanyinya menurut ketukan meja itu. Saya pun akan jadi nggak ada yang terlambat nyanyinya. Gini misalnya 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Nah, Usdiva membuat ketukan ini supaya anak-anak menyanyinya bisa pas dengan temponya seragam gitu. Nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang kelambatan. Seperti itu anak-anak. Nah, selain itu, birama itu bisa kalian lihat, birama itu ada pada ini loh, batasnya yang hitam ini loh. Jadi 0, 1, 2, 3, 3, 3 itu kan dipisahkan jadi 3 angka atau 0, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 4, 3. Ini adalah nada. Ini sebenarnya bacanya nggak pakai angka, tapi pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau 1 apa bacanya? Do. 1 do. 2 dodol. 2 re. 3 mi. 4 fa. 5 sol. 6 la. Terus kembali lagi ke do. Jadi ada 7 do, re, mi, fa, sol, la, si. Nanti kembali lagi ke do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si. Oke. Jadi pelajaran hari ini adalah menyanyikan lagu dengan birama 3/4. Setiap birama ada 4 ketukan. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak tentang pelajaran ini. Tugasnya Usda. Mbak Hailisa mau tanya apa Mbak Hailisa? Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Mas Billy mau bertanya? Tugasnya apa, Us? Tugasnya setelah ini akan diberikan
di grup kelas. Seperti biasa, ada LKPD yang harus dikumpulkan setiap harinya. Jadi hari ini nanti LKPD-nya ada 2, yaitu Bahasa Indonesia dan juga SPDP. Mas Irziana Desta Pratama, namanya Mas siapa? Mas Atta, mau tanya apa Mas? Nggak tanya apa-apa, Us. Coba mencet aja, jangan gitu, nanti kita terganggu loh. Kalau misalnya tanya, baru boleh pencet raise hand, oke? Oke, yang lainnya mau bertanya? Atau mau menanyakan pelajaran yang tadi? Sudah paham. Sudah paham? Oke, berarti nanti kalian itu ya, coba nyari contoh lagunya di YouTube, terus kalian coba nyanyiin, gitu. Ya, lagu Cemara itu nanti kalian bisa nambah koleksi lagu. Kalian jadi tahu lagu baru. Baterai saya hampir habis, Us. Ya, yang baterainya hampir habis boleh di charge, di cas terlebih dahulu. Untuk yang lainnya nggak ada pertanyaan ya berarti. Oh iya, Ustifa mau tanya. Ustifa mau tanya dulu. Ada nggak yang ikut lomba 17 Agustus? Tidak. Enggak, Us. Nggak ada, Aku ada tapi nggak boleh Us. Kenapa? Itu loh, kan ikutnya di rumah, ikut lomba 17 Agustus yang di itu loh, yang di sekolah. Yang disuruh pakai baju adat atau baju yang berbau khas Indonesia. Saya ada Indonesia. pelakon sama keris, Us. Nah, itu dipakai nggak apa-apa. Jadi nggak harus nyewa kok, Nak. Misalnya kalian punya batik, yaudah pakai baju batik itu sambil bawa bendera. Benderanya pun juga nggak harus beli, kalian bisa bikin sendiri. Dari apa? Dari buku gambar. Buku gambar itu kalian bentuk jadi bendera, Terus kalau kemudian benderanya kalian kain nggak warnai apa-apa? merah dan putih. Kain juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ingin kreatif, kalian bisa bikin sendiri benderanya. Terus kalian bikin aksesoris Indonesia sendiri. Itu juga bagus. Nggak usah dipilok loh, bisa. Pakai krayon aja bisa yang warna merah. Pakai buku gambar. Kalau saya pakai pilak. Jadi gitu ya. Usahakan kalau bisa sih ikut lombanya. Biar kita semua bisa ikut berpartisipasi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Oke, anak-anak, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ustifa akan akhiri pelajaran Ustifa hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa nanti. Bedek-bedekan apa? Bedek-bedekan yang mana? Kan Ustifa udah kasih itu. Ustifa udah kasih kesempatan bertanya tadi, nggak ada yang bertanya. Bedek-bedekannya ya tentang pelajaran dong, Mas. Kalau yang kemarin kan itu sambil mengisi waktu luang. Oke. Kalau gitu, Ustifa akhiri sampai di sini ya pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap berdoa wahid udah Allah jama'an. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga pelajaran yang Usdifa sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk anak-anak setiap hari isi form karakter dan juga mengisi form monitoring keagamaan. Jangan lupa ya, karena itu nanti kan kita akan rekap datanya. Kalau misalnya kalian nggak ngisi, berarti nanti datanya bisa kosong dong, nanti nilainya jadi jelek. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, anak 3B yang soleh dan soleha. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Oke, mau foto nggak kalian? Foto sama Usdifa, ayo. Nanti kameranya nyalakan semuanya, ayo. Nggak mau. Isin. Udah, kita pakai merdeka gini ya. Pose Nanti dikirimkan. Usdifa akan hidup nih. 1, 2, 3 terus kita bilang merdeka gitu ya sambil gini. Ya. Oke, gini. Wah. Maksudnya gini. Oke, sudah siap semuanya? Usdifa hitung ya. 1, 2, 3. Merdeka. Nah, ditahan dulu. Usdifa akan ambil gambarnya. Oke, terima kasih sudah Usdifa ambil gambarnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat belajar selalu. Oke, Usdifa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak kelas 3B. Boleh keluar, boleh mau tanya apa? Mumpung Usdifa masih di sini. Bede-bedean. Kok beda-beda?